Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi wawasan kebangsaan. Kali ini topik kita adalah kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama kita akan membahas kebijakan ekonomi awal kemerdekaan Republik Indonesia. Ada konferensi ekonomi Indonesia yang diadakan 2 kali. Yang pertama konferensi pertama bulan Februari tahun 46 dan dilanjutkan yang kedua bulan Mei 1946. Tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi negara yang bersifat yang mendesak, antara lain masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta masalah status dan administrasi perkebunan. Yang kedua adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi dimulai dari 19 Januari 47 atas inisiatif Menteri Kemakmuran Adnan Kapaugani, di mana tugas badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi, mengkoordinasi dan merekonstruksi semua cabang-cabang produksi dalam bentuk badan hukum. Kemudian ada juga Kasimo Plan atau rencana Kasimo, yakni menanami tanah kosong yang tidak terurus di Sumatera Timur seluas 287.277 hektar, melakukan intensifikasi pertanian di Jawa dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan pelaksanaan transmigrasi bagi penduduk Jawa serta kebijakan moneter. Kemudian kebijakan ekonomi yang lain adalah adanya ORI atau Uang Republik Indonesia dalam tulisan ejaan yang lama, Uang Republik Indonesia. Sejak 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang Nika sebagai pengganti uang Jepang. Kemudian pemerintah Indonesia menolak penggunaan uang itu dan menyatakan bahwa uang Nika bukan alat pembayaran yang sah di dalam wilayah kekuasaan RI. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan ORI bulan Oktober 1946 untuk menggantikan uang kertas Jepang yang sudah sangat merosot nilainya. Program ekonomi lainnya adalah program pinjaman nasional. Dengan mendapat persetujuan dari Badan Pekerja Nasional Indonesia, maka Menteri Keuangan Insinyur Surahman melakukan pinjaman nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 46. Besar pinjaman ini direncanakan berjumlah 1 miliar rupiah yang dibagi atas 2 tahap dana dan akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam jangka waktu 40 tahun. Guna mengumpulkan dana dari masyarakat, maka pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk di Jawa dan Madura diwajibkan untuk menyetorkan uangnya ke bank-bank tabungan, pos, dan rumah pegadaian. Pada pinjaman tahap pertama berhasil dikumpulkan 500 juta. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses dan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan usaha pemerintah mendapatkan dukungan dari rakyat. Kebijakan lainnya adalah pengurangan defisit anggaran. Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat. Situasi perekonomian Indonesia tetap belum pulih karena masih mewarisi keadaan ekonomi dan keuangan yang mengkhawatirkan. Pada waktu itu, bangsa Indonesia harus menanggung hutang luar negeri Hindia Belanda sebesar 1,5 miliar rupiah dan hutang dalam negeri sejumlah 2,8 miliar rupiah. Beban yang berat ini merupakan konsekuensi pengakuan kedaulatan. Defisit pemerintah pada waktu itu 5,1 miliar rupiah. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi defisit, misalnya dengan mengeluarkan pinjaman pemerintah dengan cara melakukan tindakan keuangan pada tanggal
20 Maret 1950. Kemudian ke subtopik yang kedua adalah kebijakan politik awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan politik yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, di mana kelompok pemuda yakni pimpinan Sultan Syahrir merasa tidak puas dengan sistem kabinet presidensial. Sultan Syahrir mengajukan petisi kepada Soekarno-Hatta berupa tuntutan pemberian status MPR kepada KNIP. KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Oktober 45. Atas desakan sidang KNIP tersebut, Wakil Presiden Hatta mengeluarkan maklumat nomor 10 tahun 45 yang menetapkan bahwa KNIP sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif, ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa KNIP sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan yang dijalankan oleh sebuah badan kerja yang dipilih di antara mereka yang bertanggung jawab kepada KNIP. Badan pekerja KNIP akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Sultan Syahrir dengan wakilnya Amir Syarifuddin. Kebijakan yang berikutnya adalah pendirian partai politik. Jadi tujuannya sebagai suatu negara yang baru merdeka, RI dihadapkan oleh masalah berbagai cara menampung atau menyalurkan berbagai ideologi yang berkembang dalam masyarakat ke dalam suatu bentuk partai politik. Kemudian ada maklumat pemerintah 14 November 45. BP KNIP mengeluarkan pengumuman nomor 5 11 November 45 tentang pertanggungjawaban kepada perwakilan rakyat. Dalam pemikiran saat itu, KNIP diartikan seperti MPR, sementara BP KNIP disamakan dengan DPR. Jika dengan demikian, secara tidak langsung BP KNIP mengeluarkan pengumuman tersebut telah meminta peralihan pertanggungjawaban menteri-menteri dari Presiden kepada BP KNIP. Soekarno justru menyetujui usulan tersebut dan mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 45. Dengan persetujuan tersebut, sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 telah diamandemen begitu saja menjadi sistem kabinet parlementer. Ini terbukti setelah BP KNIP mencalonkan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, akhirnya kabinet presidensial Soekarno-Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri yang pertama. Kemudian ada kebijakan politik memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta. Menjelang akhir tahun 1945, keamanan kota Jakarta semakin memburuk. Tentara Belanda semakin merajalela dan berbagai aksi teror meningkat. Mengingat situasi yang semakin memburuk, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta 4 Januari 46 memutuskan pindah ke Yogyakarta yang kemudian dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia. Baiklah, itulah materi yang mengenai kebijakan yang ada pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dimengerti dua topik tadi, yakni kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.